Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, ya kita sudah masuk di bab yang keempat, bagian pertama dari doa perlindungan. Ya, kita hidup tanpa ketakutan, ya benar-benar bebas dari ketakutan di era yang penuh bahaya. Artinya apa? Luar kita, dunia, krisis, bahaya, perang, semuanya kita duduk saja. Ya, jadi seperti kita berdoa, duduk di tempat rahasia Tuhan yang maha tinggi, ya, di bawah sayap. Ya, nanti kita lihat ya, seperti gambarnya sayap El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dan kita pasti di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, terproteksi. Nah, di bab 4 ini kita judulnya bernaung di bawah sayapnya. Dan kita masuk di intinya dari buku ini, ya, seperti gambarnya juga gitu ya. Jadi ada gambaran tabut Allah, ya, ada kerup perlindungan Tuhan. Nah, kadang-kadang orang, bahkan orang Kristen, baru menghargai ketika kehilangan. Tadi Pak Budi ingetin ada salah satu hamba Tuhan, teman ya saya kenal juga, ya sedang dalam keadaan yang sakit, ya parah, di ICU atau apa ya. Nah, nggak usah begitu, sakit dikit aja ya kita udah nggak enak gitu. Sebenarnya sehat itu, sembuh, sehat, kuat, segar, itu mahal, saudara. Ya, kita hargai, bukan nunggu sakit dulu gitu, maksudnya gitu aja. Ya, kita punya soalnya harta yang luar biasa, yaitu janji yang sangat berharga ini. Karena itu kita benar-benar serap ini Mazmur 91. Ya, super aman, udah gitu continue. Yang bukan ya kita dengerin orang dunia bilang, "Mana bisa sih sehat terus?" gitu. Nah, itu dia aja, udah gitu aja. Ya, dan setiap hari, selamanya. Karena kita di dalam Yesus selamanya. Ya, Yesus itu hidup kita selamanya. Amin. Ya, jadi kadang-kadang tanpa, ya saya sih bukannya mencobai gitu. Saya kemarin 2 minggu lalu, ya hari Minggu, saya ikut trail run. Ya, saya nggak terlalu pikirkan treknya seperti apa gitu. Ternyata naik gunung, turun gunung. Turunnya juga vertikal hampir ya, kayak turun jurang naiknya. Tapi di tengah perjalanan itu ingat Mazmur 1 ini ya, perlindungan Tuhan, ya, terus dikatakan itu aman, saudara. Ya, nggak ada yang terkilir, nggak ada yang kram atau sakit atau seperti apapun. Nah, jadi bernaung di bawah sayapnya. Ini kita akan selidiki benar-benar, ya, melalui pelajaran Ark atau tabut perjanjian Tuhan. Ini sayap Raja Wali. Nah, ini yang membuat kita itu seperti gambar di belakang itu ya, aman. Nanti kita akan lihat lebih dalam ya. Aman selalu senantiasa berjalan dalam perlindungannya. Nah, ini nggak ada yang dunia bisa, di jagat raya ini nggak ada yang disediakan yang seperti ini. Nggak ada ya. Artinya saudara mesti set hidup kita. Oh, saya aman selamanya. Setiap waktu, setiap saat. Continue, berkelanjutan. Oh, mau nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya lu aja. Karena Tuhan kita memang seperti itu. Ya, kita nggak entar di dalam ark, entar di luar ark. Ark itu juga gambaran bahtera kan, atau gambaran Yesus. Entar di dalam Yesus, entar keluar Yesus. Entar aman, entar nggak aman. Nggak begitu. Bahkan kalau orang bilang, emang Pak Melki nggak pernah sakit? Oh, saya sakit aja, saya bilang Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya. Dan 120% lebih baik. Jadi sampai bahasanya dalam tanda petik gitu ya, penyakit aja sampai takut gitu sama kita. Kenapa? Dia tambah kuat 120%. Amin. Ya, kita tadi kan seperti dibilang, Tuhan melepaskan kita dari jerat atau jebakan penangkap burung ya, Jumat lalu. Ya, kita happy gitu.
Nah, jadi kita maju selangkah lagi. Ini tuh setiap hari. Artinya setiap hari itu 24/7 ya. 24 jam, 7 hari seminggu, selama-lamanya. Sama-sama katakan setiap hari. Nggak, karena kita punya nama Tuhan. Dan ini di Mazmur 91 ini diwahyukan. Artinya nama Tuhan itu ada tanda tangannya gitu. Kalau saudara, ini perjanjian bener nih, ditanda tangan sama Tuhan. Ya, kita udah tahu, Maha Tinggi, Allah Tuhan Maha Tinggi, El Elyon, tanda tangan. El Shaddai, ya Tuhan Maha Kuasa, tanda tangan. Ya, amin. Ya, Yahweh, tanda tangan. Kita berkata ya pada Yahweh, Elohim yang kita percaya, tanda tangan. Nama Yesus juga. Ya, di Mazmur 91 ayat 16-nya di terakhir. Keselamatan kita lihat. Jadi udah ditanda tangan. Cap sama Roh Kudus. Nah, kita masuk di inti daripada buku ini juga ya. Jadi Mazmur 91 ayat 4. Bukannya habis ini bab 4 selesai, bukan ya. Tapi kita lihat, kini kita menjadi memiliki absolut mutlak perlindungan. Teman gini, ya tapi nggak setiap waktu. Nanti kalau ada juga hari-hari sial gitu. Nggak ada, saudara. Nggak ada hari-hari di mana Tuhan bilang, lu Mel jalan sendiri, gue nggak ikut. Nggak ada. Saya percaya saya di dalam Yesus. Yesus dalam saya. Selama-lamanya continue. Nggak on off. Nah, itu dari janji ini kita akan lihat. Ya, makanya dibilang dengan kepaknya ia menudungi engkau. Nah, menudungi itu ya continue gitu. Pokoknya kita ditudungi terus aja gitu. Mau jalan di mana kek, mau di lembah kekelaman kek, mau di mana, pokoknya ditudungi aja. Ya, kepaknya itu wings, ya sayapnya tuh. Di bawah sayapnya, nah ini terjemahannya berbeda ya. Feather tuh bulu sayap gitu. Ya sama aja ya. Engkau akan berlindung. Ditudungi, berlindung. Ya kita tahu ya, dari ayat 1 kita tahu, kita di bawah bayangan gitu. Artinya dekat. Bukannya nanti jauh, ntar deket. Kalau lu dosa jadi jauh, bukan. Ya, karena waktu kita gagal pun kita mendekat sebenarnya. Karena ada apa? Ada kesetiaannya. His truth. Dia nggak bisa menyangkali kesetiaannya. Walaupun kita nggak setia, dia tetap setia, kan ada ayat yang berkata begitu. Nah, itu sebenarnya bahasa Inggrisnya truth. Jadi kebenarannya itu yang kita terima sebagai kebenaran hadiah, nggak bisa mencela-mencel ya saudara. Ya, itu udah perisai kita, ya perisai untuk serangan kecil. Ya, tapi itu juga udah menutupi semua. Dan pagar tembok, ya udah benteng tuh. Amin. Ya, dan ini adalah gambaran kerubim. Ya, kita akan melihat Ark of the Covenant. Dari sini, dari Mazmur 104 ini, kita akan membedah. Lihat lagi, karena sekali lagi ya, perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang tersembunyi sebenarnya gitu. Tersembunyi, ada selubung. Kalau nggak disingkapkan, orang nggak bisa lihat. Tapi perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersingkap sebenarnya. Ulang ya, perjanjian lama adalah perjanjian baru yang terselubung, yang tersembunyi. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersingkap. Jadi semua tersingkap semua. Di dalam terang kita melihat terang. Saudara sekarang udah tersingkap, jangan mau ketutup lagi gitu maksudnya. Banyak orang ketutup lagi gitu karena takut gitu ya. Begitu terlalu terang kali. Atau dia udah biasa di penjara, disuruh keluar, udahlah, udah nyaman gitu, menikmati kenyamanan di dalam gelap, di dalam penjara. Padahal pintunya udah kebuka. Udahlah, nggak begitu. Kita menikmati semua dan kita jadi bersyukur sama Tuhan. Amin. Ya, ya gambarnya ark itu kita lihat ya dari sekalian Keluaran 25 ayat 10 sampai 11. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. Ya, kayu penaga itu yang nggak bisa lapuk.
artinya gambaran kemanusiaan. Tapi tidak fana, ya. Kemanusiaan Yesus kekal dan tanpa dosa. Nah, ini orang-orang agama atau sistem dunia nggak akan bisa kenal, ya. 100% manusia, 100% Tuhan atau Allah, ya. 100% manusia, 100% Allah. Nah, ini disepuh tuh, ya. Keluarin gambarnya, Mik. Ya, sama aja di belakang tapi di depanin, coba ya, supaya kelihatan. Tabut itu, nah, ya. Jadi dalamnya ini kayu penaga, ya, disepuh emas luar dalam, ketuhanan yang sempurna, ya. 100% manusia, 100% Allah. Kenapa gitu? Kita di bawah kasih karunia tahu. Karena nggak ada satu manusia pun yang sempurna, kudus. Karena itu nggak bisa menebus, ya. Masa manusia berdosa, masa bisa menebus manusia berdosa? Nggak bisa. Nah, tapi penebus itu Tuhan atau Allah, ya betul. Tapi dia harus jadi manusia, namanya kinsman redeemer, penebus sekaum. Manusia yang berdosa yang harus menebus, kan? Tapi Allah jadi manusia. Nah, itu simpel sekali sebenarnya, saudara. Ya, Allah mereinkarnasi menjadi manusia. Ya, kalau nggak kenal, nggak diwahyukan, ya nggak akan terima dan mau mati buat kita. Makanya disebut ayat 11-nya, haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Nah, emas murni gambaran keilahian. Dari dalam dan dari luar haruslah engkau menyalutnya. Disepuh tuh semua, ya, dilapisi gitu. Di atasnya harusnya kau buat bingkai emas sekelilingnya. Ada pagar emas itu, mahkota. Ini tentang kemuliaan Tuhan. Nah, di atas tabut itu yang kotak itu ada tutupnya, namanya tutup pendamaian, mercy seat. Mercy seat, seat itu tahta. Mercy kemurahan, tahta atau disebutnya tahta kemurahan. Bahasa Ibraninya kaporet. Nah, ini solid gold, ditempa dari emas yang murni, termasuk kerupnya itu. Nah, ini kan Yesus dan ada gambaran perlindungan yang sempurna. Ya, Yesus itu ditempa dari emas murni. Nah, ini tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaiannya keluarin, Mik. Nah, itu ya. Darah. Ada diperciki darah. Ini 1 tahun sekali imam besar zaman perjanjian lama masuk ke ruang maha kudus, percikin darah anak domba. Ya, korban binatang masih. Gambaran. Ini nggak menghapus dosa, ini hanya nutup. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Baru kayak bayar kartu kredit gitu, kalau saudara belanja. Baru nutupin aja. Pembayaran sebenarnya waktu tagihan kartu kredit dilunasin. Paham ya? Nah, lihat tuh. Inilah mercy seat, tutup pendamaian atau tahta kemurahan. Mercy seat, mercy. Ya, bukan penghukuman. Karena solid gold, emas murni yang ditempa atau kaporet, bahasa Ibraninya kaporet. Ini gambaran Yesus. Ini dengan indah tergambar secara visual. Ya, kita lihat set gitu. Dan itu ketetapan Tuhan, ya. Nah, dia menutupi apa? Nah, ini kita ulangi sedikit ya. 3 benda di dalam tabut ini. Menutupi intinya pemberontakan manusia. Coba keluarin. Ya. Yang pertama tuh ada 2 loh batu. Kan jadi yang dibawa Musa yang kedua, yang pertama dipecahin sama Musa waktu mereka buat anak lembu emas. Ya, naik lagi 40 hari, Tuhan kasih lagi. Ya. Ini gambaran pemberontakan manusia terhadap ya kebenaran, kekudusan Allah. Karena 2 loh batu, 10 perintah Allah itu kudus, benar, adil. Tapi tidak bisa membuat kudus, benar, adil manusia. Dia hanya menuntut. Itulah intinya dari hukum Taurat atau Torah. Ya. Ketetapan, peraturan, hukum semuanya, hukum agama ini
hanya mau menunjukkan bahwa manusia yang berdosa, yang saya sebut manusia berdosa yang bangkrut, tidak akan bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Karena tuntutannya sempurna. Karena salah satu, salah semua. Kita udah tahu. Salah satu, salah semua. Jadi gagal satu, gagal seluruhnya. Hanya ada 0 nilainya atau 100. Sempurna. Jadi hukum Taurat ditaruh di bawah mercy seat. Kenapa? Karena dia tuntutannya adalah sempurna. Wajar. Ya. Dan hanya Yesus yang bisa menggenapi. Manusia Yesus. Allah yang menjadi manusia, jadi manusia Yesus. Dan dia melakukan sempurna itu sebagai kita. Itu luar biasa. Hanya Allah yang bisa melakukan begitu. Ya, jadi agama nggak membawa orang kemana-mana. Karena upaya manusia dari bumi mencapai Allah, yang nggak akan sampai. Tapi kalau Tuhan yang mengulurkan tangan kepada kita, ya sampai. Kita tinggal terima. Amin. Ya, dan buli-buli itu ya, emas tuh yang tadi bokor tuh, emas ya, buli-buli emas yang nggak tembus, yang berisi mana ya, pemberkatan manusia terhadap suplai Tuhan. Nah, kita jangan mau menolak suplai Tuhan, saudara, atau pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang sediain kan tiap hari turun mana. Dan itu juga menggambarkan roti hidup. Ya, Alkitab firman. Ya, kita nikmati aja, kenapa? Karena itu yang memberi kita hidup. Dan tongkat, ya, tuh tongkat badam ya, pohon badam, apa tuh, almond ya, yang ada tongkat Harun yang bertunas. Nah, itu pemberontakan manusia atau orang Israel digambarkan pada waktu itu dari kepemimpinan yang diurapi Tuhan. Ya, kalau nggak diurapi nggak mungkin tuh tongkat udah dipotong dari itu bisa bertunas. Ya, keluar bunganya lagi. Ya, jadi mercy seat itu menutupi itu semua, mengatasi itu semua, mengatasi penghukuman, kutukan, dan penghakiman, saudara. Dan mata Tuhan tidak bisa tembus, bukan tidak mau ya, kata-katanya itu benar-benar tidak bisa. Ya kan Allah Maha Kuasa, masa ada apa yang dia nggak bisa? Dia bisa melihat hati kita, tapi dia tidak bisa menembus darah, saudara. Nah, itu jaminan absolut mutlak buat kita. Tuhan nggak melihat lagi kita hidup di comberan dosa, enggak. Kita hidup di dalam Yesus, udah gitu aja. Itulah kita disebut kita di bawah kasih karunia. Sayap kasih karunia kebaikannya. Termasuk super aman. Wah, kalau kita bisa melihat pewahyuan ini dengan apa ya? Dengan absolut mutlak tadi, udah continue, berkelanjutan, aman. Tuhan gambarinnya sampai sempurna begini. Takut apa kita? Ya, bahasanya gini, nggak ada tempat lain di jagat raya atau di alam semesta ini yang lebih aman lagi daripada di dalam Yesus ini, di bawah kasih karunia ini. Makanya ini mengingatkan kita, sampai kapanpun kita udah start mengerti, by grace mengerti juga, menerima kasih karunia, ya benar-benar apa ya, bukan ngeden sih, benar-benar duduk aja gitu, percaya aja, solid. Karena kita tetap dengar hal-hal lain sih dari luar sana. Atau Bapak Melki nggak tahu sih, saya alamin sendiri atau apapun lah. Ya saya juga alamin, saya bilang. Dan hanya work out kok, hanya dalam keadaan nih kayak seperti tadi. Keadaan yang nggak aman juga, kita bilang enggak, saya aman. Terserah aja. Terserah aja. Ya. Bukannya mencoba ya. Jadi ini bukan soal stupidity atau kebodohan, bukan ya. Dan di bawah kasih karunia hanya ada berkat. Jadi tadi sekali lagi, imam besar ini waktu hari Yom Kippur hanya 1 kali.
hari penebusan tuh. Masuk ke ruang Maha Kudus, memercikan darah tadi kan. Darah binatang ke atas mercy seat. Dan ini udah jelas ketika kita terima, apa artinya? Yang tidak dapat ditembus oleh penglihatan Tuhan adalah darah Yesus, udah gitu aja. Sekali untuk selama-lamanya. Tuhan gak melihat kita lagi di dalam kubangan dosa. Pak, ini menyangkali kenyataan, Pak. Enggak, karena kita percaya di dalam kebenaran. Kita udah lihat dan terus alami. Nah, kita nggak hidup lagi di perjanjian lama, di dalam bayangan. Kita punya substansinya. Yesus, sama-sama katakan, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Nah, jadi ini gambaran tabut ini luar biasa ya. Waktu kita gambar terakhir kita lihat ya bagaimana tabut itu ketika dibuka ada tentang apa tuh ya? Kotak ini kalau dibuka ya salib. Ada darah. Finish work. Yohanes 1 ayat 29 sambil dibuka. Nggak apa-apa itu ya dibuka, nggak bisa ya. Ya, salib, keluarin Yohanes. Nah, keesokan harinya Yohanes Pembaptis ya, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah, ya, behold, kita dimandang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tadi imam di perjanjian lama 1 tahun sekali memercikan anak domba bayangan, darah binatang. Dan kalau dia keluar, hidup manusia, umat yang lain gitu, yang nggak bisa lihat, kan Tuhan berdiri ada di atas tabut itu. Dia tahu, wah berkat nih hari ini. Dan setahun ini kita berkat. Nah saudara lihat ya, jadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ini bukannya klise saudara, Tuhan Yesus itu menghapus dosa dunia. Ini harus kita benar-benar percaya secara bulat. Karena saudara, kalau saudara bilang dosa saya diampuni, dihapus, dibenarkan sepenuhnya, kita disembuhkan saudara. Kita ditebus dari kecelakaan, dimahkotai favor dan kelembutan. Mulut kita dipuaskan dengan goodness katanya. Masa muda kita diperbarui seperti pada burung raja wali. Kita tahu ya, kita nggak usah segan mengulang-ulang gitu. Saya sudah diampuni, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saya dibenarkan sepenuhnya. Sampai itu benar-benar mengalir di darah kita. Karena itu induk, itu masuk dari segala berkat saudara. Kalau ininya nggak masuk, ya gimana berkatnya? Ya berkat itu segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum, segala begitu master key itu. Lihat tuh ya. Ini kan gambaran bagaimana Daud juga menaruh ark ini atau tabut perjanjian ini di pusat. Nah, ketika ditaruh di pusat, dan kita tahu ya, kalau kita bilang, pusatnya dunia apa? Ya Israel. Pusatnya ini Israel, pusatnya lagi apa? Ya Yerusalem. Ini Yerusalem, pusatnya lagi apa? Ya Bait Allah. Kalau Bait Allah ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus. Pusatnya apa? Ya ruang maha kudus. Kalau ruang maha kudus, pusatnya lagi apa? Ya tabut. Tabut pusatnya lagi apa? Ya mercy seat itu, tutup pendamaian atau tahta kemurahan itu. Itulah kasih karunia. Di mana Tuhan itu ada di situ. Nah, kita lihat ya. Dari tadi udah ya, Ibrani 9 ayat 12. Ayah dia bilang, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Masuk kemana? Ke dalam tempat kudus. Nah, karena apa? Karena tirainya udah dibuka. Jadi ruang kudus, ruang maha kudus sudah dirobek Allah jadi satu ya. Jadi satu itu disebutnya tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah anak domba jantan.
Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Nah, karena dia once and for all ya, agung, bawa darah, bukan darah domba jantan, binatang, darah anak lembu juga bukan, binatang juga, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dia imam besarnya, dia anak dombanya gitu, korbannya. Wah, suatu penyingkapan rahasia atau misteri yang luar biasa yang saudara dan saya terima. Dia sudah. Jadi gini, kalau imam besarnya accepted, diterima, ya makanya ada patam kan, di situ ada apa tuh yang pakai gitu ya, accepted, diterima oleh Allah. Dia diterima selama-lamanya. Kita diterima karena imam besar mewakili kita kan. Nah, bawa darahnya sendiri. Darah yang apa? Bukan darah yang mesti setahun sekali, nggak kekal gitu. Nilainya cuman gambaran aja. Tapi darah yang kekal. Makanya kita bilang, kita di bawah air terjun darah Yesus terus. Kita Tuhan lihat dalam keadaan kudus terus. Benar terus. Bukan kebenaran kita, kebenaran Dia. Tuhan nggak bisa lihat lagi kita di comberan tadi, di dalam kubangan dosa. Dia selalu lihat kita kudus di dalam Yesus. Ini hanya diterima sebagai hadiah kan? Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Tuh, bahasanya kekal. Kelegaan maksudnya. Iris winis, lega dia, udah duduk aja, selesai. Nah itu posturnya Yesus, dan itu menjadi postur kita juga. Luar biasa ya. Balik kita kembali lagi ke mercy seat, karena ini begitu luar biasa saudara. Kalau kita mengerti kita di mana kita duduk, di mana kita berposisi, di mana kita berada. Keluaran 25 ayat 17 sampai 22. Kita bedah lagi, kita lihat lagi sedikit selapis demi selapis ya. Demikian kau harus membuat tutup pendamaian ya, mercy seat itu tadi. Tutup pendamaian disebutnya, atau tahta kemurahan, mercy seat. Dari emas murni. Kalau dia bilang, kenapa emas murni? Karena ini tentang Yesus. 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya. Ini tutupnya ya, sama buat nutupin kotak itu ya. Kotak tabut itu. 18. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buat itu dari emas tempaan. Jadi emas solid gold gitu. Emas solid ya, dengan di kedua ujung tutup pendamaian. Jadi buka lagi tuh tutup pendamaian atau gambar di belakang saya itu. Wah, ini luar biasa saudara. Kita ada di, makanya kita nggak mau beralih dari di bawah kasih karunia itu begitu saudara. Nggak mau lagi di bawah penghukuman lagi. Karena kalau fallen from grace, Kristus tidak berefek. Jatuh dari ketinggian kasih karunia yang digambarkan dari Galatia 5 ayat 4. Masuk lagi di bawah penghukuman. Buka-buka tutup mercy seat atau tutup pendamaian itu. Mau lihat hukum Taurat. Ya, di perjanjian lama usah mati. Atau bukan, apa orang-orang di sebelum tabut itu dibawa, orang Filistin ngintip mati. Ya. Kita di bawah tutup pendamaian hidup. 19, kita lihat aja terus ya. Buat 1 kerup di ujung sebelah sini, 1 kerup di ujung sebelah sana. Aman nih. Di bayangannya seiras dengan tutup pendamaian. Artinya ini bicara ukuran. Kamu buatlah kerup di atas kedua ujungnya. Terus kerup-kerup itu harus mengembangkan sayapnya ke atas. Nah tadi itu ya gambarannya tuh di belakang. Ya, sedang sayap-sayap menudungi tutup pendamaian itu. Dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Tutup pendamaian. Ya, kita di bawah bayangan itu. Di bawah shadow. Perlindungan yang kekal. Yang setiap hari continue berkelanjutan. Ya, menghadap artinya kita memandang Yesus. 21.
haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Nah, tutup tadi ya, tutup pendamaian disebutnya. Dalam tabut itu yang kau menaruh 2 loh hukum. Nah tadi ada 2 loh hukum, ada bokor emas isi mana sama tongkat Harun yang bertunas yang kuberikan kepadamu. Jadi mercy atau kasih karunia itu menang atas hukum. Ya, yang lain dikatakan menang atas hukum Taurat. Jadi saudara, bukan di alam saudara kalau kita bilang, wah kita berjuang, kita di bawah hukum lagi, itu menyenangkan Tuhan, itu dikasih Tuhan. Orang Tuhan udah mengasihi kita. Wah, menderita karena Kristus pikul salib. Wah, ya pokoknya kayak berjuang gitu. Kita nggak berjuang begitu, kita menikmati Yesus. Kita menikmati janji Tuhan. Mulut kita penuh dengan grateful, ucapan syukur karena kita menikmati, menerima. Itu hubungan Bapa dengan anak. Hubungan yang intim. Dekat. Selalu menyadari kedekatan, selalu memandang Yesus, selalu menceritakan, memuji, memuliakan Yesus yang Tuhan senang dengarnya. Itulah keintiman sejati, itulah 24 jam per hari, 7 hari per minggu, selama-lamanya. Kehidupan yang di dalam Yesus. 22. Dari sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Ya, ini dalam perjanjian lama ya. Kita bertemu tiap hari dengan Tuhan. Dari atas tutup pendamaian itu. Bukan di mana-mana lain, saudara. Bukan di halaman, bukan bahkan kalau di perjanjian lama, bukan di ruang kudus, tapi di ruang Maha Kudus. Di tengah-tengah tabut perjanjian, di antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Nggak di tempat lain. Makanya kita berkata, kok lu apa-apa Yesus? Kok dikit-dikit Yesus? Kok apa-apa Yesus? Iya, Yesus itu pusat hidup saya. Kita hidup memandang Yesus, memandang Yesus. Urusan bisnis, Pak, Yesus juga. Lord, I cannot, but you can. Ya, nanti Ibu Lili suruh kesaksian gitu ya. Ya, minggu ini kita dapat berkat, cuman maksudnya gini. Ada orang teman-teman ya, dia bilang, anak saya mau cari tempat gitu. Ini cepet banget gitu. Terus hubungin anaknya, itu katanya hubungin aja timnya. Nah, timnya bilang, oh butuh di jalan ini, speknya gini, kira-kira. Nah, tapi dia sebut juga, ini ada yang nawarin ini, kayaknya udah di luar spek deh. Tapi karena Bu Lili digerakkan, malah yang di luar itu yang dicari. Yang lucunya setelah disurvei, yang di luar itulah yang dipilih. Ya, jadi, dan ya bagi saya sih amazing aja gitu. Ya mau sewa 3 tahun langsung, jadi hari itu langsung tawar, besoknya langsung deal gitu. Malah nggak pakai ngomong lagi, jadi 5 tahun gitu. Jadi kita melihat right place at the right time itu secara real gitu, bukan suatu yang di awang-awang, saudara. Amin. Ya, jadi itulah sebabnya saya atau Pastor Pem bilang, saya khotbah dari Mercy gitu, nggak dari mana-mana. Itu juga kita perkatakan ke diri kita dari Mercy, dari tahta kemurahan. Ya, tentang kemurahan kasih karunia-Nya, tentang darahnya yang tercurah, tentang karyanya yang sempurna. Itulah kita berkata-kata kepada diri kita atau menyampaikan firman kepada semua orang. Di situ aja gitu. Jangan bawa-bawa lagi. Korek-korek tuh 2 loh batu. Lu melanggar ini atau lu begini, lu salah, lu dosa, lu begini. Ya ingetin orang fokus kepada dosa. Bukan. Ya, karena bukan tahta penghakiman, penghukuman, dihukum loh. Jadi orang masih suka tuh kayak begitu. Hanya dengan pemikiran yang sistem dunia atau sistem agama.
Ya kan supaya orang jangan seenaknya bikin dosa, katanya gitu. Jadi dia bilang dosa tuh enak gitu. Dia bilang seenaknya. Berarti kamu yang berpikir enak. Kalau kita hidup mulia dimerdekakan dari dosa. Kenapa? Kita ciptaan baru. Dan kenapa? Ya Tuhan bilang itu, saya percaya dan jadi benar-benar begitu. Baik pikiran, baik perasaan, kehendak, roh, jiwa, tubuh kita begitu. Jadi seperti apa yang kita percaya. Ya Tuhan. Oh ya, terusannya ya, aku akan berbicara dengan engkau tuh. Ya, makanya Roh Kudus berbicara. Tadi makanya kita menyampaikan hanya kasih karunia tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di perjanjian lama aja Tuhan berbicara dari mercy seat. Saudara mau dengar suara dari mana kalau nggak berdirinya di bawah kasih karunia? Apa yang gereja dengar? Kena COVID, kena pandemi, dia bilang ini, itu dari Tuhan. Sembarangan. Orang Tuhan menebus dari kita dari pandemi, dari wabah, dari penyakit, dari kecelakaan, dari tragedi, dia bilang dari Tuhan. Kan Tuhan udah ngomong, segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Nah, jadi nyasar lagi. Hal-hal yang buruk Tuhan juga disebutnya. Padahal dia nggak lihat. Namanya juga mercy seat. Nah, kita sekarang singgung tadi kan tentang Yesus. Nah, Maria tuh melihat substansinya dari tabut perjanjian ini. Kita lihat dari Yohanes 20 ayat 11-12 waktu Yesus bangkit ya. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyinggung ke dalam kubur itu. Kan kuburnya ada kosong. Batu yang menutupinya udah terbuka. Itu gambaran hukum Taurat. Udah dia buka. Ya, Yesus nggak perlu dibukain gitu supaya bisa keluar, bukan? Ya, karena Yesus tembus bungkusnya aja dia tembus gitu kan? Dia tembus batu gitu aja. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat kuburnya udah kosong. Seperti Maria ini melihat. Ya, ayat 12-nya. Tapi dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Nah, ini gambaran 2 kerub itu kan, kerubim itu. Tapi di sini dalam peristiwa kebangkitan Yesus, ya saya juga percaya bahwa ini malaikat Mikael, malaikat Gabriel duduk dibilangkan ya. Yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki. Nah, itu bicara di ujung ke ujung. Yang kepala sama kaki duduk rest. Yesus naik ke surga, percikan di darahnya, ke bawah darahnya, duduk juga di sebelah kanan Allah. Berarti rest. Nah, itu udah gambaran di bawah kasih karunia. Itu yang kita beritakan, itu yang kita percaya. Ya, di tempat mayat Yesus terbaring, artinya di batu. Batu itu kan kubur itu. Nah, ini substansinya dari perjanjian lama itu. Substansinya artinya penggenapannya adalah Yesus. Yaitu malaikat yang di atas masisi tadi, tapi duduk. Ya, Yesus telah bangkit. Kosong. Pembayaran lunas dosa-dosa kita oleh darahnya. Selesai. Makanya kita tidak lagi datang kepada takhta penghukuman, penghakiman, tapi takhta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16. Nah, lihat ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, boldness. Jangan usah takut. Emang tuntutan, dakwaan itu menahan gitu. Tapi kita melihatnya gini, ya karena saya orang berdosa, saya qualified. Kenapa? Karena Yesus mati untuk orang berdosa. Supaya apa? Supaya dosanya dihapus. Ya saya percaya aja, saya terima. Saya terima pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Dan saya terima berkat. Ya kan lu gak layak. Ya emang Tuhan Yesus memberikan yang kita gak layak terima, tapi kita terima. Buktinya apa? Menghampiri tahta kasih karunia. Bukan tahta penghukuman lagi. Mercy seat, tahta kemurahan, tahta kasih karunia. Kita datang, ya, supaya kita menerima rahmat. Menerima rahmat itu apa? Yang kita layak terima,
yaitu penghukuman, tapi kita nggak terima, itu rahmat. Tuhan kita menerima rahmat. Kita nggak terima lagi penghukuman, penghakiman, dakwaan, kutukan, hati nurani yang jahat, segala macam. Penghukuman, tuntutan itu enggak. Kan lu nggak layak. Iya. Karena saya sekali lagi, kasih karunia itu atau rahmat itu yang tidak layak kita terima. Jadi kita nggak terima penghukuman, katakan. Saya nggak terima penghukuman. Kutukan, penghukuman, ya, api, murka, nggak terima. Kenapa? Karena saya terima rahmat. Dan menemukan kasih karunia. Kasih karunia apa? Saya nggak layak terima. Apa? Berkat, keturunan Abraham. Boro-boro saya keturunan Abraham. Tapi di dalam itu saya keturunan Abraham. Berapa 5 janji-janji Allah. Diampuni segala, disembuhkan. Nah, itu kasih karunia. Yang nggak layak kita terima, tapi kita terima. Kenapa? Katakan. Buktinya apa? Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita pasti ditolong. Ada waktunya, nggak masalah, tetap dipelihara. Amin. Nah, itulah mersisir, ya, tahta kasih karunia. Sama-sama katakan tahta kasih karunia. Ya, itulah di bawah lindungan kepaknya dan sayapnya. Saya akan tutup dengan kesaksian dari Veronica, ya, dari New York. Di buku ini saya baca aja. Saya ingin mendorong Anda dengan laporan pujian, praise report dari Veronica yang tinggal di New York. Kata dia, ya, pada beberapa malam lalu, saya dan suami Casey terjebak kemacetan selama 5 jam. Mobil kami tidak dapat bergerak. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami mempraktekkan salah satu khotbah Pastor Joseph Prince yang berjudul The Secret Place Where You Find Protection and Long Life. Ya, tadi ya, tempat perlindungan dan umur panjang. Berapa waktu kemudian kami mengetahui bahwa sebuah kecelakaan fatal baru saja terjadi 5 detik sebelum kami terjebak kemacetan. 5 detik dia bilang. Tuhan melindungi kami dari kecelakaan tersebut. Ya, tabrakan beruntun nih ya. Kami begitu diberkati dan amat dikasih oleh Tuhan. Hari ini Casey sekali lagi dilindungi secara ajaib dari sebuah kecelakaan lain. Seorang pengemudi nampaknya mendapat serangan jantung secara mendadak dan langsung meninggal. Akibatnya terjadi kecelakaan beruntun dan semua kendaraan di depan dan di belakang Casey bertabrakan. Pengemudi tersebut dilarikan ke rumah sakit. Meskipun demikian, mobil Casey, ya suaminya yang cerita ini, dari Veronica itu tadi, sama sekali tidak tersentuh. Walaupun ia adalah supir yang andal, ia tidak berani mengatakan bahwa hal tersebut adalah karena keahliannya menyetir. Iyalah, ya kita ahli jago menyetir, tapi orang mabok, orang kayak tadi tiba-tiba kena serangan jantung lagi nyetir, kan udah nggak terkendali. Semua terjadi begitu cepat sehingga ia tidak dapat bereaksi dengan tepat. Sejujurnya kami yakin, ya kami percaya bahwa Tuhan telah melindungi sekali lagi, karena pagi harinya Casey membaca sebuah renungan yang ditulis oleh Pastor Prince tentang Mazmur 91. Ayat 1 dan 4 berbunyi, orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, ayat 4, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Benar, tak ada tempat yang lebih aman di seluruh alam semesta selain di bawah sayap perlindungan juru selamat kita. Sungguh luar biasa kepastian yang kami peroleh hari itu. Bahkan sekalipun kekerasan, kehancuran merajalela di sekeliling kami, selalu ada perlindungan dan penghiburan di dalam Tuhan. Damai sejahtera atau shalom, perlindungan dan persediaan kami tidak pernah gagal. Continue berkelanjutan setiap hari, setiap saat. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, saya nggak panjang lebarkan. Memang cukup panjang hari ini. Tapi saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata hidup saya penuh sebenarnya ketidakamanan, kesialan, kegagalan terus. Tapi saya mendengar kabar baik hari ini. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Ikuti saya berdoa. Simpel sekali saudara. Katakan seperti ini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih.
Sekarang saya duduk aman di dalam perlindungan super aman dari Tuhan Yesus. Continue, berkelanjutan selama-lamanya, setiap hari, setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.